Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Pasti kita semua sehat dan bersuka cita. Iya Mbak, kita juga mau menyapa teman-teman sekolah minggu kita. Iya betul sekali. Selamat pagi teman-teman sekolah minggu. Sehat, semangat dan bergembira terus ya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dan tentunya juga teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita masih dalam situasi pandemi. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit penyakit ataupun permasalahan kehidupan, tetapi Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita bersyukur, untuk senantiasa kita bersuka cita. Terlebih hari ini Abah, ada apa Erlan? Hari kenaikan. Iya, hari ini ada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita akan bersuka cita, kita akan memujikan nama Tuhan, kita akan rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Rayakan Yesus, rayakan. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama bersuka cita lewat pujian tadi. Kesha sama Erlan, capek enggak? Sedikit Mbak, tapi masih semangat untuk memuji Tuhan. Mantap, berarti kita terusin aja ya acara kita. Tapi sebelum kita terusin, kita berdoa dulu Kak. Oke, sebelum kita nanti akan menyerahkan ibadah ini di dalam doa, mari kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita, karena bagi Tuhanlah segala penyembahan kita, bagi Tuhanlah segala puji-pujian kita, dan bagi Dialah segala-galanya. Pujian bagi Dia akan mempersiapkan kita untuk doa pembukaan.
Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita semua. Mari kita bawa puji-pujian kita. Dia angkatku jadi anaknya. Hanya bagi dia. Mari katakan bersama-sama, bagi dia. Kita bawa penyembahan kita. Mari katakan sekali lagi. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan pagi hari ini kami dapat datang kepadamu Tuhan melalui ibadah kenaikan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah naik ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan saat ini kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, agar hati kami
pribadi kami hanya menyembah-Mu saja Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pelayan-Mu, kami serahkan juga setiap jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan tidak pernah berbeda, berkat Tuhan pasti tercurah atas kami. Kami buka ibadah kenaikan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, tiba saatnya untuk kita menikmati berkat firman Tuhan. Berkat firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sugiarto. Tapi sebelumnya mari kita akan siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Pujian apa, Dek Erlan? Pujian nomor 222, hanya inilah aku tahu. Kita akan pujikan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Sugiarto kami persilahkan. Baik Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang pada kesempatan malam hari ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo mengangkat satu tema yang luar biasa, ya. Tema luar biasa dengan judul Aku Adalah Bait Allah.
yang diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Namun sebelumnya, baik kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Sebab kasih-Mu nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Hari ke hari Tuhan memelihara, melindungi, bahkan berkat-Mu Tuhan curahkan untuk gereja-Mu ini. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah menyelesaikan tugas pelayanan di dunia ini. Kami bersyukur ya Allah, boleh belajar akan firman-Mu, untuk kami boleh semakin mengenal-Mu, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin kami dewasa di dalam kehidupan kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami alaskan doa kami. Amin. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, masih dalam situasi pandemi, jadi mohon maaf karena harus belum bisa ibadah tatap muka, tetapi kami yakin bahwa semua ada di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Satu tema yang luar biasa saya sampaikan, ya, aku adalah bait Allah. Pertanyaan yang muncul, bener enggak ini? Ya. Apa iya? Aku bait Allah. Ini pertanyaan yang harus saudara dan saya bisa menjawabnya. Dan Alkitab menjelaskan kepada setiap kita orang percaya bahwa benar, sekali lagi benar, bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Dia adalah orang-orang percaya yang adalah bait-Nya yang kudus. Namun perlu kita belajar bersama bagaimana ini bisa terjadi. Ya, saya mengajak Ibu Bapak Saudara jemaat di Sitomoyo ini untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dan saya akan menolong membacakan buat Ibu Bapak Saudara sekalian yang ada di rumah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Adalah bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini tidak bisa kita melepaskan atau tidak bisa kita melihat ke belakang lagi, ya, tentang bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, sebab untuk bisa memenuhi ayat ini, kita harus melihat percakapan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ya, di mana inti pembicaraan Tuhan dengan Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi. Tetapi dia berbicara dengan Tuhan, tanya jawab dengan Tuhan. Di mana inti dari pembicaraan itu Yesus mengatakan, setiap orang harus dilahirkan kembali. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6 di situ dijelaskan bahwa harus dilahirkan kembali untuk melihat, untuk masuk kerajaan Allah. Nah, kelahiran kembali merupakan hasil daripada iman percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, di mana di situ disampaikan, ya, disampaikan di situ, ya,
bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi pondasi, menjadi landasan, dan hakikat kekristenan harus memahami ayat ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini hal yang harus ada di dalam pemahaman kita, bahwa Yesus mati semata-mata untuk aku, katakan seperti itu, untuk supaya lebih menegaskan, ya, menegaskan kepada kita bahwa kematian Yesus semata-mata untuk aku, untuk dosaku, dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Demikian juga ayat yang berikut mengatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu, ya, bukan perkara abal-abal, ya, tetapi benar-benar sesuai dengan kitab suci yang kita yakini bahwa itu benar. Sehingga kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini seharusnya kita bisa memahaminya, ya, sebagai pondasi kehidupan kekristenan kita. Ya. Di dalam 1 Korintus tadi ayat yang pasal yang ke-6, ya, kita melihat di situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Pada waktu saudara dan saya mengambil satu keputusan untuk bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu, ya, sekali lagi saya sampaikan, saat itu Kristus ada di dalam diri saudara, ya, di dalam rohnya. Ini yang memungkinkan saudara dan saya bisa menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat bersemayamnya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus. Ini jangan salah, ya, jangan salah pemahaman. Ya. Hidup di dalam Kristus atau Kristus hidup di dalam kita, orang percaya, itu bukan sesuatu yang mistis atau, ya, ciloko-cilokon itu dikatakan kerasuan, bukan, ya. Tetapi bahwa Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita merupakan perwujudan satu kesatuan antara Allah dengan manusia. Ini yang harus dipahami. Ya. Melalui kelahiran baru kita percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhanku, Juru Selamatku. Saat itu juga saudara harus bisa memahaminya, mengerti dengan benar bahwa Yesus, Allah di dalam roh itu ada, masuk di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hubungan antara manusia dengan Allah memberi kuasa untuk melakukan apa yang kita rencanakan untuk kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Roh yang ada di dalam kita, roh Allah yang ada di dalam diri kita, itu yang akan menuntun, mengingatkan, menyadarkan kita untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa kehadiran roh di dalam diri kita, Yesus Kristus, Roh Kudus itu, ya, yang diberikan Allah kepada kita,
benar-benar tinggal di dalam diri kita, orang percaya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau mana saudara dan saya saat sekarang ini mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, ya, saya yakin ada satu pertumbuhan kehidupan kerohanian kita, ya, untuk bagaimana bisa membawa gereja Tuhan senantiasa bertumbuh dan berbuah. Saudara, tanpa kuasa daripada Kristus Yesus Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun kehendaknya. Nah, inilah ya, apa yang saya sampaikan di depan itu, inilah ya, yang dinamakan tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus. Nah, sekarang bagaimana saya tinggal di dalam Kristus? Sudah kita sampaikan. Berikut, Kristus yang tinggal di dalam kita itu perwujudannya seperti apa? Nah, kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia, kita buka bersama-sama Alkitab kita, ya. Di dalam Galatia pasalnya yang kedua, Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 dan 20. Ibu bapak yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca ayat ini, ya. Ayat dari Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20, ya. Kita bersama-sama 1-3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, sekali lagi, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kita berhenti dulu di sini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ayat ini ayat favorit saya, terus terang saja saya sampaikan kepada ibu bapak saudara sekalian. Sebab melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan bisa memiliki satu pemahaman, kemudian menyadari siapa aku sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Ayat ini luar biasa. Artinya bahwa kalau saudara dan saya sebagai umat percaya, Jemaat Gereja Baptis Sidomoyo ini bisa mengerti dengan benar, memahami dengan benar kebenaran ayat ini. Saya yakin pertumbuhan gereja semakin luar biasa. Karena apa? Ya, kita melihat di sini. Ya, sebab ayat ini merupakan hakikat hidup orang Kristen. Hakikat hidup orang percaya, karena ayat ini merupakan dasar fondasi kekristenan kita. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Ya. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya bahwa di situ, oleh karena kelahiran baru kita, Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu yang akan memimpin hidup kita. Bukan diri kita, keakuan kita, keegoisan kita yang memerintah diri kita. Tetapi Roh Allah yang sudah bersatu dengan roh kita, itu yang akan
memimpin dan berkuasa atas kehidupan kita. Coba bayangkan, kalau setiap jemaat memahami ini, saya yakin tidak akan terjadi perselisihan satu dengan yang lain, tidak akan terjadi gap yang satu dengan yang lain, atau apapun yang terjadi di dalam gereja. Karena setiap pribadi umat percaya memiliki satu pemahaman yang benar. Roh Kudus ada di dalam diriku dan Roh Kudus itu yang memimpin hidupku. Coba bayangkan, kalau seluruh jemaat yang ada di sini memahami itu. Ya. Nah, di dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di surga, ini saya sampaikan kepada ibu bapak saudara. Untuk setiap kita bisa melihat bagaimana kasih Yesus Kristus atas kita. Sebab di ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir tadi mengatakan, ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang luar biasa. Bahkan kita seringkali berpikir nggak masuk akal. Siapa sih diriku ini? Sopo to aku? Kok sampai Tuhan Yesus Kristus di dalam rohnya mau, ya, berdiam di dalam diriku? Bagaimana saya bisa? Bagaimana aku bisa orang seperti ini menjadi tempat kediaman Allah? Menjadi bait Allah? Pikiran manusia nggak masuk akal. Ya. Tetapi inilah yang disampaikan Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 27, dimaksudkan ini rahasia tersembunyi. Ya. Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Ya. Nah, banyak di antara kita, banyak di antara orang-orang Kristen yang tidak memiliki, ya, semangat untuk pelayanan, semangat untuk bertumbuh, semangat untuk dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak memiliki, tidak memahami ini. Ya. Tidak memahami ini. Begitu besarnya kasih Allah, ya, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Nah, maaf kata ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pertanyaan saya, yakinkah ibu bapak saudara, jemaat Tuhan di tempat ini memiliki satu keyakinan, ya, bahwa Dia yang Maha Kudus tinggal di dalam hatimu, di dalam rohmu, bersatu dengan rohmu? Yakinkah ibu bapak saudara? Ya, pertanyaan itu hanya bisa panjenengan sendiri yang jawab, bukan saya. Tetapi melalui jawaban saudara, ibu bapak sekalian, akan pertanyaan saya, kalau mana ibu bapak bisa menyatakan, aku yakin, aku meyakini bahwa aku adalah bait Allah, aku yakin bahwa Allah ada di dalam diriku. Keyakinan itu akan membawa, ya, satu kesimpulan saya, bahwa setiap pribadi yang meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hidup kita, kehidupan kita akan baik. Bener-bener. Itu loh. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, disalibkan, ya, ayat yang ke-19 tadi di akhir. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara tahu artinya apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Kalau mana ibu bapak saudara meyakini bahwa Allah ada di dalam aku, ini. Sehingga kehidupan saudara dan saya ada di dalam otoritas Allah, di dalam pimpinan dan kuasa Allah. Nah, seringkali yang ada di dalam benak pikiran kita ada satu kehendak yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau mana saudara dan saya diperhadapkan satu sisi kehendak diri sendiri, di sisi yang lain kehendak Allah, mana yang akan kita pilih, apa yang akan kita lakukan? Ini yang disebut dengan apa? Aku telah disalibkan, ya, bersama dengan Kristus. Bahwa saudara menentukan pilihan, aku melakukan kehendakku sendiri atau aku melakukan kehendak Allah, itu adalah pilihan yang harus saudara perhatikan baik-baik. Sebab ini bagian daripada menyangkal diri. Nah, kalau mana saudara sudah meyakini seperti saya sampaikan tadi, saudara pastinya memilih melakukan yang menjadi kehendak Allah. Dibuang dan kehendak sendiri dikalahkan, ya. Nah, seringkali kita berbicara masalah itu bisnis yang menghasilkan banyak orang satu sisi, tapi sisi yang lain aku harus melayani Tuhan. Ini pilihan yang berat. Kalau bisnis tak lepas ora sida entuk rezeki, iya kan? Ini yang disebut dengan memikul salib dan lebih percaya mengikut Yesus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 menyampaikan itu kepada saudara dan saya. Saya membaca sejenak, ya. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Oleh karena Kristus, kita memilih hal-hal yang mungkin orang dunia mengatakan kita bodoh. Jelas kalau kamu memilih bisnismu, besok kaya raya. Ini yang harus saudara dan saya perhatikan kalau mana memiliki keyakinan bahwa aku adalah bait Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pilihan pada kehendaknya dinamakan kematian Kristus sedang bekerja, memikul salib dan mengikut Dia, adalah menjadi satu pertimbangan buat sekian, ya, firman Tuhan yang disampaikan akan bisa mewarnai kehidupan kita oleh pemahaman yang benar bahwa Yesus Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, bukan perkara mistis, ya, tetapi wujud dari satu kesatuan antara Allah dengan manusia. Orang di luar sana mengatakan nyawiji, ya, nyawiji, ya, manunggaling kaulolan Gusti. Dan itu terjadi kalau mana saudara dan saya mau mengambil keputusan bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa kematian Yesus semata-mata untuk dosaku. Dan kita percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kemuliaan yang akan Allah berikan bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Akhir renungan firman Tuhan pada saat sekarang ini, mari di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kali kedua.
Yohanes Pembaptis mempersiapkan diri, meratakan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus, menyelamatkan umat manusia. Dan saatnya sekarang, saudara dan saya mempersiapkan diri, meluruskan jalan untuk kedatangan Kristus kali kedua. Sebab kedatangan Kristus kali kedua bukan lagi untuk menyelamatkan yang hilang, tetapi kedatangannya kali kedua membawa pedang yang akan memisahkan umat yang percaya dan yang tidak. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui kesempatan pada saat sekarang ini, mari nyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang di lingkungan saudara. Ini yang namanya mempersiapkan, melapangkan jalan bagi Tuhan. Sebab kehendak Tuhan tidak ada yang binasa. Karena itu menjadi kewajiban saudara dan saya sekalian, amanat Paskah. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya akan memberikan satu keyakinan, pemahaman yang benar. Aku adalah bait Allah. Dan pemahaman ini akan membawa setiap kita orang yang percaya hidup bagi Tuhan, hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita dan semakin mendewasakan kehidupan kerohanian kita. Terlebih, semakin kita menyadari siapa aku ini di hadapan Allah. Kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, kami naikkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, semua karena kasih karuniamu atas setiap kami. Kesempatan demi kesempatan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kesempatan demi kesempatan Engkau membangun iman percaya kami. Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan bentuk seturut dengan kehendak Tuhan, agar kehidupan kami bukan lagi atas kuasa kami, tetapi kehidupan kami di bawah otoritas kuasa Allah yang akan memimpin kami, memimpin hidup kami seturut dengan jalan dan rencana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan memberkati jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo. Semua ada di dalam berkat Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu usaha pekerjaan mereka, baik kehidupan mereka, kami yakin Tuhan akan melimpahkan berkat kepada setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus kerinduan gereja-Mu untuk hadirnya seorang gembala sidang sepenuh waktu. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Tuhan memberikan hamba-Mu untuk gereja-Mu. Dan di dalam doa ini, kami juga berserah diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Buka hati pikiran kami untuk bisa menghormati, menghargai hamba-Mu yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, berkati setiap pribadi anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam multimedia ini, mempersiapkan segala sesuatu sehingga terjadinya khotbah untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Itulah doa syukur kami, permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin.
Puji nama Tuhan, kita tadi telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sugiharto. Gimana nih teman-teman, terberkati oleh firman tadi? Terberkati Kak. Jelas terberkati dong Kak. Sama, aku juga terberkati. Mantap. Saya dan teman-teman saya di sini terberkati, dan saya percaya Bapak Ibu yang sedang menikmati ibadah di rumah pun juga terberkati. Dan saatnya kita akan meresponi firman Tuhan tersebut dengan nyanyian pujian nomor 212 di tempat yang lebih tinggi. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah tadi kita muji nama Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdua di sini akan memberikan sedikit hiburan kepada Bapak Ibu Saudara. Hiburannya apa? Hiburannya adalah kuis. Terima kasih pemusik. Oke, sebelum kita membacakan pertanyaan kuis nih Kak, kita mau memberitahukan ketentuan kuis terlebih dahulu. Jadi perlu diingat, kuis kali ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh para Bapak Ibu Saudara. Ketentuan yang pertama adalah kuis ini bersifat individu atau perseorangan. Lalu yang kedua, ketentuan yang kedua, selain bersifat individu, Bapak Ibu juga bisa menjawab dengan mengatasnamakan kelompok atau KPW. Yang ketiga, Kak Epin? ketentuan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat menjawabnya melalui kolom komentar yang sudah tersedia di akun YouTube GPI Sidomoyo. Lalu yang keempat? Yang keempat akan diambil 3 pemenang yang tercepat sekaligus tertepat. Lalu yang terakhir, jemaat diperbolehkan menjawab kuis setelah ibadah ini selesai. Iya, jadi itu adalah 5 ketentuan yang harus diperhatikan oleh para jemaat jika ingin mengikuti kuis. Ya, benar banget. Gak usah lama-lama Kak Epin, langsung saja kasih pertanyaannya. Kuis kali ini hanya ada 1 pertanyaan, jadi buat Bapak Ibu segera mengikuti kuis ini. Barangkali beruntung buat Bapak Ibu Saudara.
Dan Dapat inilah apa? pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah nomor telepon Bapak Sugiarto? Bukan itu Kak Epin. Oh, bukan itu ya? Bukan. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya, tolong dengarkan ya Bapak Ibu, ditulis. Apa inti dari khotbah Bapak Pendeta Sugiarto? Ya, itu tadi maksud saya, Kak Dina. Oke Kak Epin. Pertanyaannya apa inti dari khotbah Bapak Sugiarto? Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang tadi masih mengingat khotbah, bahkan yang tadi mencatat khotbahnya, ini adalah kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kuis. Untuk menang juga Iya, ya? mengikuti menang, untuk menang kuis ya. Iya, kalau menang dapat kulkas 3 pintu. Oh, bukan. Apa? Nanti hadiah akan melalui si ibadah. Oh iya. 3 orang pemenang akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Oke Kak Epin. Bapak Ibu Saudara, kita tutup kuis pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menutup ibadah. Jangan lupa pertanyaan kuisnya dan jangan lupa ketentuan kuisnya ya. Oke, teman-teman kita tadi mana nih? Erlan sama Kesha. Oh iya. Cici, Erlan sini. Oke. Kita mau memuji nama Tuhan lagi? Erlan mau? Kesha mau? Kita mau gerak-gerak lagi? Ya. Oke, di sini kita sudah siap, kita sudah semangat dan kami mohon untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bergerak lagi, kita akan memuji nama Tuhan sebab Dia hidup. Yuk ikutin gerakan kita yuk. Berdiri, ikutin gerakan kita. Kita bangkit berdiri dan ikutin gerakan kita.
Bapak Pendeta Sugiarto kami persilahkan. Oke, baik Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan walaupun di rumah, saya mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak dan kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami boleh menjalani rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semua karena kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa syukur sebab kasih-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami melalui ibadah pada saat ini. Kami percaya dan kami menyadari Tuhan, bahwa ibadah kami masih banyak kekurangannya. Namun di dalam nama Tuhan Yesus, kami meyakini bahwa Roh Kudus sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan ibadah ini untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama-Mu ya Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu. Dan kami saat ini Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Mereka yang sudah menyisihkan hartanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja-Mu, Engkau juga ya Allah, yang akan melipat gandakan berkat bagi anak-anak-Mu. Dan juga Tuhan, kalau mana ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini masih belum bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, kami mohon berkati secara berkelebihan, sehingga pada waktu-waktu yang lain mereka akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kemurahan kasih-Mu memberkati jemaat-Mu. Dan biarlah persembahan yang disampaikan anak-anak-Mu ini menjadi kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa gereja-Mu semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati jemaat-Mu. Sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo, terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan, akan membawa kehidupan saudara-saudara sekalian hari demi hari menjadi semakin baik, semakin indah, dan semakin memancarkan kasih kuasa Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah pada saat ini dengan kasih karunia yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Itulah Bapa seru doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Kami dari gereja mengucapkan selamat beraktivitas. Dan jangan lupa menjaga kesehatan. Jangan lupa juga menjawab kuis. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.